Ternyata Bapak Ibu, kalau kita melakukan keburukan, orang tua kita yang meninggal itu merasa malu, merasa terhina di hadapan orang-orang yang meninggal di sekitarnya. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan seperti ini, mau taklim, sholat berjamaah, mereka sangat bangga, mereka sangat senang. Kenapa? Karena seakan-akan itu adalah amalnya sendiri. Seakan-akan seperti warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Nurul Hidayah, betul ya, Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita yang lalu itu tentang orang yang meninggal itu masih mengetahui apa yang terjadi pada keluarganya. Berikutnya kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasani Muhammad, hadasani Ahmad bin Sahal, hadasani Rasdin bin Sa'ad bin an rajulin an Yazid bin Abi Habib. Telah bercerita kepadaku Muhammad, telah bercerita kepadaku Ahmad bin Sahal, telah bercerita kepadaku Rasdin bin Sa'ad an rajulin dari seorang laki-laki an Yazid bin Abi Habib, dari Yazid bin Abi Habib, anna Salima ibni Amirin ibni Umair, bahwa Salim bin Umair marra ala maqbaratin, pernah berjalan melalui atau melewati kuburan. Bahwa hakinun, pada saat Salim bin Umair melewati kuburan itu, dia merasa kebelet pengen pipis. Qad ghalabahul baul, hampir saja dia tidak mampu menahan pipisnya. Jadi Salim ini pernah suatu saat melewati kuburan. Pada saat melewati kuburan kebelet pipis, hampir saja nggak mampu menahan pipisnya, hampir pipis di celana, kira-kira gitu. Faqala lahu ba'du ashabihi, lalu salah satu di antara teman-teman sahabat-sahabat Salim bin Umair ini punya usul kepada Umair. Cuman usulnya ini agak aneh. Beliau sampaikan, kawan Umair ini menyampaikan, lau nazalta ila hadil maqabir, kalau saja engkau turun ke kuburan ini, artinya ya pergi sajalah ke kuburan itu, kan melewati kuburannya sudah, masuk saja ke kuburan itu. Faqul ta'fibadi hufariha, lalu ya pipis saja di situ, di sebagian lubang yang ada di kuburan itu. Jadi kawannya ini malah aneh, menyarankan suruh pipis di kuburan, karena dia memang melewati kuburan itu. Ya memang yang paling dekat di situ. Fabaka, apa yang terjadi pada Salim? Salim menangis dia. Kawannya ini mengusulkan yang indah-indah, suruh pipis di kuburan, lalu menangis Salimnya. Artinya apa? Kita nggak boleh sesungguhnya pipis di kuburan itu. Walaupun kebelet kemana, kalau mau pipis jangan di kuburan. Kenapa kok di kuburan? Kecuali kalau nggak punya malu gitu. Sama dengan orang lami kayak gitu, tiba-tiba pipis di situ. Itu namanya kan nggak malu, nggak punya malu. Summa qala, lalu Sumair tadi
Salim bin Umair tadi berkata, subhanallah, maha suci Allah, wallahi inni la astahi minal amwat, sungguh aku malu dengan orang-orang yang telah meninggal di kuburan ini. Ternyata nangisnya Salim bin Umair itu karena ia malu kalau pipis di kuburan itu. Kenapa malu? Malu dilihat oleh orang-orang yang telah meninggal di situ. Kama astahi minal ahya, maluku pipis di kuburan itu seperti aku malu ketika pipis di antara orang-orang yang hidup. Jadi misalnya ada orang rame gitu, apakah ada tontonan apa gitu rame gitu pas 17 Agustus itu rame, lalu di lapangan itu di antara orang rame itu pipis di situ, kan malu yang seperti itu. Jadi yang dirasakan oleh Salim bin Umair itu seperti itu. Ia malu pipis di kuburan seperti malunya pipis di tengah-tengah orang yang hidup ketika dilihat. Walaula annal mayyita yasmuru bidzalika, lalu Salim menjelaskan, andaikan orang yang meninggal di kuburan ini, yang dikuburkan ini tidak merasakan seperti itu, artinya tidak melihat kalau Salim itu pipis, tidak melihatnya, lama astahi minhu, tentu aku tidak akan malu sama sekali kencing di situ, pipis di situ. Ternyata pipisnya Salim ini lantaran malu dilihat oleh orang-orang yang telah meninggal di kuburan itu. Ini artinya menurut sepengetahuan Salim, orang yang meninggal itu bisa melihat orang yang masih hidup ketika datang ke kuburan. Makanya yang lalu telah disampaikan, kalau datang malam Jumat, hari Kamis matahari sudah mulai mau terbenam, itu diberi anugerah oleh Allah, orang-orang yang meninggal itu bisa melihat orang yang pergi berziarah ke kubur. Kalau yang mengucapkan salam, dia akan jawab salamnya. Kalau di dunia dia kenal, dia pun di situ juga kenal. Tapi kalau seandainya di dunia tidak kenal, ia tahu akan tetapi tetap jawab salamnya. Ia kalau seandainya di dunia tidak kenal, ia tahu dia datang tapi tidak kenal juga, tapi akan tetap menjawab salamnya. Itu yang lalu dijelaskan seperti itu. Wa ablagha min dzalika, dan lebih dari itu, annal mayyita ya'lamu bi amalil hayy, mayit itu akan mengetahui perbuatan orang yang hidup, min aqaribi wa ikhwanihi, dari kerabatnya dan keluarganya, saudara-saudaranya. Jadi orang yang telah meninggal itu bisa mengetahui perbuatan orang yang masih hidup dari keluarganya, bisa mengetahui orang yang masih hidup dari saudara-saudaranya. Qala Abdullah, alhamdulillah, mungkin ini masih hangat ini, jadi bisa melegakan tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul masih hangat. Qala Abdullah bin Al-Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, fa idza ra'au hasanan, apabila orang yang meninggal tadi melihat keluarganya, melihat saudara-saudaranya, mereka beramal soleh, melihat mereka berbuat baik, farahu wastabsharu, mereka senang dan bergembira. Jadi kalau kita melakukan, ya taruhlah kita sekarang seperti ini, sama-sama duduk di masjid, sama-sama kita ta'allum belajar di sini. Tadi kita sama-sama sholat subuh berjamaah. Maka orang yang telah meninggal dari pendahulu kita, apakah orang tua kita, apakah nenek kita, apakah kakek kita, itu mereka merasa senang dan merasa gembira melihat kita berbuat baik seperti ini. Fa'in ra'ausu'an, akan tetapi kalau pas begitu dilihat oleh orang yang meninggal itu, keluarganya, saudara-saudaranya melakukan keburukan, melakukan dosa, mereka berdoa, Allahumma raji' bihi, ya Allah kembalikan ia kepada kebenaran. Berdoa seperti itu.
Ya Allah, sadarkanlah dia. Berdoa seperti itu, rojibi, kembalikan kepada kebenaran. Begitu melihat keburukan, langsung berdoa untuk keluarganya. Allahumma rojibi, ya Allah, sadarkan ia, kembalikan ia kepada kebenaran, supaya melakukan berbuat benar, tidak berbuat maksiat. Kan malam-malam itu banyak yang berbuat maksiat kalau malam-malam. Makanya perbuatan maksiat diantaranya adalah di tempat karaoke. Karaoke itu kan bukanya malam, jarang karaoke buka siang. Nah, jadi diantaranya malam mereka itu berbuat maksiat. Kalau ada yang didapati seperti itu, pas begitu berkunjung melihat ternyata keluarganya berbuat dosa, berbuat maksiat, berdoa Allahumma rji'bihi, ya Allah, sadarkan ia, kembalikan ia kepada kebenaran. Tapi ketika melihat kebaikan, keluarganya dilihat ngaji, keluarganya dilihat pada itu sedekah, keluarganya dilihat pada itu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, datang untuk mengikuti majelis taklim, mereka merasa senang, mereka merasa gembira. Ini riwayat dari Muhammad yang menceritakan ini adalah Salim bin Umair. Wa dzukira Ibnu Abi Dunya wa dzakara Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya menyebutkan an Ahmad bin Abi Al-Hawari, dari Ahmad bin Abi Al-Hawari, qala, ia berkata, hadatsani Muhammad, telah bercerita kepadaku Muhammad, akhi, yaitu dia itu saudaraku. Qala, ia berkata, dakhala Ubad bin Ubad ala Ibrahim bin Saleh. Ubad bin Ubad pernah datang menemui Ibrahim bin Saleh. Wa ala Filastina. Ubad bin Ubad itu adalah salah satu penguasa di daerah Palestina yang sekarang lagi ramai itu. Nah, dulu pernah ada seorang yang pernah berkuasa di situ, namanya Ubad bin Ubad. Faqala, ia berkata kepada Ibrahim bin Saleh, idni, nasihati aku. Nah, ini jarang ada pejabat yang seperti itu datang ke ulama kemudian langsung mengatakan nasihati aku. Jarang terjadi itu, kecuali ulama penguasa itu adalah penguasa yang soleh, yang dekat dengan agama. Jarang penguasa itu datang ke kiai, datang ke buya, datang ke ustadz untuk minta nasihat. Kalau ada itu negara akan makmur. Karena apa? Nasihat kiai itu tentu akan berpihak kepada masyarakat, itu pasti itu. Nah, di sini Ubad bin Ubad datang kepada seorang ulama namanya Ibrahim bin Saleh. Datang minta nasihat, idni, beri aku nasihat, wahai Tuan Ibrahim bin Saleh. Qala, lalu Ibrahim bin Saleh menjawab, bima aiduka, dengan apa aku memberimu nasihat? Lalu dia berdoa, Ibrahim bin Saleh berdoa, aslahakallahu, semoga Allah memperbaiki keadaan. Artinya semoga Allah menjadikanmu baik. Lalu beliau menyampaikan nasihat itu, balagoni, telah sampai kabar kepadaku, telah sampai riwayat kepadaku, anna a'mal al-ahya'i, bahwa pakai ini aja ya. Pakai ini aja. Pakai ini aja. Anna a'malal ahya'i, bahwa amal-amal orang hidup itu tu'radu ala aqaribihimil mauta, akan diperlihatkan kepada keluarga dekatnya yang telah meninggal. Ibrahim bin Saleh ya.
Ibrahim bin Soleh memberitahukan kepada kita, karena beliau telah sampai ada riwayat kepadanya bahwa amal-amal orang hidup itu akan diperlihatkan kepada keluarganya yang telah meninggal, pada kerabatnya yang telah meninggal. Jadi amal kita hari ini juga itu akan diperlihatkan oleh Allah kepada keluarga-keluarga yang telah meninggal di antara keluarga kita. Apakah kakek kita, nenek kita, orang tua kita yang telah meninggal, akan diperlihatkannya. Lalu beliau menyampaikan, fangdur ma yuradu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min amalika. Lalu perhatikan apa yang akan diperlihatkan amalmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang ditembak oleh Ibrahim bin Soleh terhadap Ubad bin Ubad. Perhatikan amalmu seperti apa ketika diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung kepada Rasulullah. Fabaka Ibrahim, sambil ngomong begitu Ibrahim bin Soleh itu nangis dia, saking menghayati apa yang disampaikan kepada Ubad bin Ubad tadi. Ibrahim bin Soleh menangis. Coba perhatikan apa amalmu yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta akhdola lihyatahu, sehingga nangisnya itu membasahi jenggotnya. Ya, orang Arab itu rata-rata berjenggot. Kita ini sudah dikasih minyak-minyak gitu, jenggotnya juga nggak keluar. Ya, rata-rata seperti itu. Makanya Ibrahim bin Soleh itu menangis sampai air matanya itu membasahi jenggotnya, karena punya jenggot. Kalau kita nggak punya jenggot ya nggak basah jenggot kita, kan nggak punya jenggot kan. Nah, ini artinya apa? Artinya kita harus berhati-hati ketika kita beramal. Jangan sampai kita lalai, karena ketika kita lalai beramal, sesungguhnya amal kita itu diperlihatkan oleh Allah kepada orang-orang yang telah terdahulu meninggal di antara keluarga kita, apakah kakek kita, apakah nenek kita. Karena orang yang meninggal itu bisa melihat keluarganya, dan bahkan kucingnya yang ada di rumahnya itu bisa dilihatnya. Dalam riwayat seperti itu. Qala Ibnu Abi Dunya berkata, hadatsani Muhammad bin Husain, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Husain. Hadatsani Khalid bin Amr al-Umawi, telah bercerita kepadaku Khalid bin Amir al-Umawi. Hadatsana Shadaqah bin Sulaiman al-Ja'fari, telah bercerita kepadaku Shadaqah bin Sulaiman al-Ja'fari. Qala, ia berkata, kanat li surratun samijatun. Sulaiman al-Ja'fari atau Shadaqah bin Sulaiman al-Ja'fari ini pernah berkata, kanat li surratun samijatun. Aku dulu punya perangai buruk. Nah, ini ada orang yang masih hidup punya perangai buruk. Famata abi, lalu ayahku meninggal. Fa'anabtu, lalu aku bertobat. Wa nadimtu, lalu aku menyesal. Telah puas dia melakukan perangai buruk, tiba-tiba ayahnya meninggal. Setelah itu dia kan cinta sama ayahnya, sayang sama ayahnya, tapi ia lupa dengan nasihat ayahnya. Lalu ayahnya meninggal. Begitu ayahnya meninggal baru sadar, lalu ia bertobat. Setelah bertobat ia pun menyesal, ala ma farrattu. Aku menyesal terhadap sesuatu yang telah aku lalaikan. Dia lalai melakukan perbuatan baik, dia lalai sholat, dia lalai melakukan kebaikan-kebaikan. Ia menyesal pada saat itu. Tsumma qala, lalu ia berkata, tsumma jalaltu ayyama zallatin. Lalu aku tergelincir setelah bertobat kemudian menyesal.
ia pun tergelincir ayyama zalatin, dengan banyak tergelinciran. Artinya ia tergelincir kepada dosa, banyak dosa yang ia lakukan. Fara'aitu abi fil manami, saat dia tergelincir kepada dosa tadi, lalu ia tidur dan bermimpi ketemu dengan ayahnya yang meninggal tadi. Faqala, lalu ayahnya berkata dalam mimpinya, dalam mimpi Shadaqah bin Sulaiman ini putranya, ia berkata, ai bunayya, wahai anakku, maka asyaddu farhi bika, dulu aku pernah sangat senang kepadamu. Ia ceritakan ayahnya yang meninggal tadi dalam mimpinya, wahai nak, aku dulu sangat senang kepadamu. Wa amaluka tu'radu alaina, karena amal-amalmu diperlihatkan oleh Allah padaku, dikatakan seperti itu. Fanusabbihuha bi a'malis sholihin, lalu karena amal-amalmu itu diperlihatkan kepadaku, maka kami, kata ayahnya, itu seperti orang yang punya amal, dan amal itu seperti amal-amalnya orang soleh. Jadi ternyata ketika ada kita yang beramal soleh, orang tua kita diperlihatkan amal kita, lalu amal itu seperti miliknya, seperti ia yang telah berbuat. Kan memang idza matabnu adama in qata amalu illa min salasin, apabila anak Adam meninggal akan terputus amalnya kecuali 3, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmunya bermanfaat, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya, yang mau berdoa untuknya. Jadi anak soleh ini adalah masih perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu perbuatan anak soleh itu sama dengan perbuatan orang tuanya. Artinya perbuatan anak soleh ini masih mempengaruhi perbuatan orang tuanya. Walaupun di dalam Al-Quran itu disebutkan begini, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, surah An-Najm ayat 39, dan manusia itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Tetapi ayat ini sesungguhnya tidak akan membatasi pengaruh amal kita terhadap orang tua kita, atau orang tua kita beramal dan berpengaruh pada anaknya. Kenapa? Karena ayat ini menurut Ibnu Abbas mansuhul hukmi. Beliau sampaikan hadil ayatu mansuhul hukmi. Ayat ini sudah terhapus hukumnya, sudah dihapus hukumnya oleh Allah. Kalau tidak dihapus hukumnya oleh Allah, maka nggak ada gunanya kita sholat mayat. Kalau ada orang meninggal, kita akan sholat mayat. Di dalam sholat mayat apa bunyinya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi kalau seandainya ayat ini berlaku, maka doa dalam sholat mayat itu nggak berlaku. Nggak ada gunanya kita membaca doa Allahumma gfir lahu warhamhu. Nggak ada pengaruhnya apa-apa dengan mayat. Ya dosa si mayat tetap dosa gitu. Tapi dengan kita berdoa Allahumma gfir lahu warhamhu, diijabah oleh Allah doa itu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dia menghadap Allah, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, sudah dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah. Ini kenapa? Karena ayat itu adalah mansuhul hukmi. Menurut Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu adalah sepupu Rasulullah, anaknya Abbas, Al-Abbas, paman Nabi SAW. Dia belajar kepada Rasulullah. Beliau mengetahui ayat itu sudah diampuni atau sudah dihapus hukumnya oleh Allah. Tidak hanya Ibnu Abbas, tetapi juga ulama yang lain pada saat itu, sahabat yang lain seperti Ikrimah. Ikrimah itu adalah anaknya Abu Lahab. Abu Lahab juga paman Nabi, tapi paman Nabi yang tidak beriman. Kalau Abbas itu paman Nabi yang beriman, Abu Lahab itu paman Nabi yang tidak beriman, justru malah memusuhi Nabi. Punya anak namanya Ikrimah. Setelah Abu Lahab meninggal,
gencar Ikrimah ini belajar kepada Nabi sehingga memperoleh banyak ilmu dari Nabi. Ikrimah mengatakan, hadhil ayatu fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ayat ini berada pada suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, ya Rasulullah, makana suhuf Ibrahim, wahai Rasulullah, bagaimana suhuf Ibrahim itu? Lalu Rasul menjawab, kulluha amsalan. Suhuf Nabi Ibrahim itu semuanya adalah perumpamaan-perumpamaan. Lalu Rasulullah menjelaskan, di antara dari isi suhuf Ibrahim itu, beliau menyampaikan bahwasanya ada orang yang diberi oleh Allah amanah berupa kepemimpinan, dia menjadi penguasa. Lalu penguasa itu tertipu dengan godaan setan yang mengumpulkan harta yang banyak. Lalu disampaikan di dalam ayat yang ada di suhuf Nabi Ibrahim itu, ma bu'istuka li antaja ma'al amwala ba'dahum ala ba'din. Aku tidak mengutusmu, membuatmu menjadi penguasa ini untuk kamu mengumpulkan banyak-banyak harta antara satu dengan yang lainnya. Inilah disebut dengan amsalan, perumpamaan-perumpamaan. Kemudian ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu bertanya kepada Rasulullah tentang suhuf Nabi Musa, beliau sampaikan kulluha ibaratin. Semuanya itu adalah ibarat-ibarat. Semua itu adalah pelajaran-pelajaran. Jadi ada di dalam suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa ayat ini, fa'al laisa lil insani illa ma sa'a. Lalu Ikrimah menyampaikan, hadhil ayatu, ayat ini jarrat ala qaumi Ibrahim wa Musa, berlaku untuk kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Musa. Akan tetapi kalau untuk umat Nabi Muhammad, dia sampaikan alaihi wa ala niyatin alaihi. Ia memperoleh amal yang ia usahakan dan juga memperoleh amal yang diniatkan untuknya. Itulah kenapa ketika Ubadah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, karena Ubadah itu punya kebun kurma, itu dalam riwayat Sahih Bukhari. Ubadah pernah punya kebun kurma. Ketika punya kebun kurma itu, Ubadah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in tasaddaqtu li ummi halaha ajrun. Kalau aku sedekahkan buah kurma ini kepada orang-orang untuk ibuku, aku niatkan kepada ibuku, apakah ibuku punya pahala? Dijawab oleh Rasulullah, na'am, ya, kata Rasulullah. Itu riwayat dari Sahih Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Bukhari. Lalu setelah menjawab itu, Rasulullah sampaikan itu kepada Ubadah. Lalu Ubadah mensedekahkan buah kurma seluruhnya, saking senangnya, untuk orang-orang, diniatkan untuk ibunya. Ibunya memperoleh pahala dari sedekah anaknya, namanya Ubadah itu tadi. Artinya ketika kita bersedekah diniatkan kepada orang lain, umpamanya ini masjid sedang membangun, lalu bilang umpamanya gini, umpamanya, Pak pengurus, aku pengen wakaf ke masjid ini, ya silakan, kira-kira gitu. Aku pengen apa yang kurang di sini, yang kurang di sini kayaknya batu bata. Oleh karena itu masjid ini perlu batu bata. Baik Pak pengurus, kalau gitu saya mau wakaf batu bata 5.000. Satu mobil kan jumlahnya 5.000, aku wakaf 5.000. Akhirnya ia wakaf, dan niat wakaf itu umpamanya karena ini 5.000. Kalau 5.000, kalau batu bata itu harganya 550, kalau 5.000 itu berarti sudah 2.750.000. Lalu ia meniat
dalam hatinya niat, aku wakaf ini untukku, untuk istriku, untuk bapakku, untuk ibuku, dan untuk mertuaku, umpamanya begitu, maka niat itu akan sampai, pahalanya akan sampai kepada orang yang kita niatkan. Ya jangan lupa diri kita juga perlu. Jadi kira kita berniat seperti itu, kemudian orang tua yang sudah meninggal karena ia sangat berjasa kepada kita, kita juga berniat wakaf, seakan-akan yang wakaf itu adalah ibu kita, ayah kita, mertua kita, seakan-akan seperti itu. Maka berdasarkan riwayat dari Ubad yang ada di dalam Sahih Bukhari ini, pahala itu akan sampai kepada orang-orang yang kita niatkan. Oleh karena itu Ikrimah menyampaikan, untuk umat Nabi Muhammad itu akan memperoleh apa yang ia usahakan dan yang diusahakan orang lain untuknya. Oleh karena itu ketika kita menyolatkan mayat, kita punya usaha berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sampai doa itu ketika diijabah oleh Allah, dosa-dosanya bersih, rontok, habis. Karena dosa itu begini Bapak Ibu, kalau dia di dunia masih punya dosa, dosanya itu tidak terampuni, dibawa ke akhirat itu dosanya menjadi keras. Ibaratnya itu kalau di dunia seperti cor-coran kering, cor-coran yang baru dicor masih basah. Itu kalau dibuka malnya disiram, itu rontok. Cor-coran itu pasti rontok. Lalu terpisahlah antara besi dengan adukan semen tadi. Itu artinya apa? Kalau kita punya dosa di dunia ini, kita bertobat, astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah, rontok dosa itu. Kita berdosa, sholat, rontok dosa itu. Ketika rukuk dosanya rontok, ketika sujud dosanya rontok. Oleh karena itu ada riwayat, idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan salat, utiyat bidunubihi wa ju'ilat ala ra'sihi wa atiqihi. Kalau orang sedang sholat itu dosa-dosanya dihadirkan oleh Allah, ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas kedua pundak. Jadi ketika tadi kita sholat, apakah sholat sunnah sebelum subuh tadi atau sholat subuh tadi, itu sesungguhnya dosa-dosa kita Allah taruh di atas kepala kita dan di atas kedua pundak kita. Fakullama raka'a, setiap kali ruku, sakotat adurubanu, dosanya berguguran saat ruku. Umpamanya saya taruh barang di atas kepala sini, saya ruku, itu pasti jatuh barang ini. Begitu dosa yang ditaruh di atas kepala kita. Fakullama sajadah, setiap kali sujud, sakotat adurubanu, dosanya juga berguguran. Ruku berguguran, sujud berguguran. Oleh karena itu sholat itu menghapus dosa. Maka itu jangan sampai ragu-ragu. Asal ada kesempatan untuk sholat, sholat. Kenapa? Untuk menggugurkan dosa. Nah, ketika seseorang itu masih di dunia, gampang sekali menggugurkan dosa itu. Istighfar dosanya hilang, sholat dosanya rontok. Tapi kalau nggak sempat bertobat, nggak mau mohon ampun kepada Allah, dibawa meninggal dosa itu, maka dosa itu keras seperti cor-coran yang kering seperti ini. Ini disiram nggak akan rontok. Lalu gimana merontokannya? Ya merontokannya digodam, dipukul pakai palu yang besar gitu. Kalau palu kecil nggak akan rontok, ini palunya besar baru rontok. Itu artinya apa? Nanti kalau ada orang pergi ke akhirat masih membawa dosa, itu nanti akan dibersihkan oleh malaikat, digodam dengan palu besar, tak tak tak. Dan membersihkan dosa, kalau yang membersihkan malaikat itu gratis, nggak bayar. Jadi kalau pengen mau laundry dengan malaikat itu nggak bayar. Ya tapi yo kemem sakit kepalanya digodam seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa ketika ada orang meninggal itu disolati dulu. Karena di dalam sholatnya ada doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, maka bersihlah dosa. Andaikan ayat ini berlaku wa alaysa lil insani illa ma sa'a, maka enggak pengaruh apa-apa dan Rasulullah tidak akan menyuruh untuk nyalakan mayat. Lalu apalagi buktinya ketika
amal orang lain itu bisa bermanfaat kepada orang lain yang diniatkannya. Contohnya, dulu ada sahabat yang meninggal. Pada saat sahabat meninggal itu, ternyata sahabat ini masih punya hutang. Rasulullah tahu sahabat itu punya hutang, meninggal. Rasulullah nggak jadi nyolatkannya. Rasulullah sampaikan, sholati sajalah sahabatmu ini. Lalu seorang sahabat bernama Qatadah itu tampil, ya Rasul, hutangnya aku yang lunasi. Lalu Qatadah meniatkan hutangnya, membayar hutang kepada si mayat itu diniatkan untuk si mayat itu. Lalu Rasulullah menyolati mayat itu. Artinya apa? Yang melakukan perbuatan membayar hutang adalah Qatadah, dan hutangnya lunas yang menikmati adalah sahabat yang meninggal itu. Artinya apa? Kalau masih punya hutang, jangan berani meninggal dulu. Ya, kalau masih punya hutang jangan meninggal dulu. Karena kalau orang punya hutang kemudian terus meninggal, urusannya sangat ribet urusannya. Hitung-hitungannya itu sangat rumit nanti kalau di akhirat. Oleh karena itu, yang punya hutang segera dilunasi. Kalau belum bisa, minta tempo dulu sama yang kita hutangi. Apalagi kalau sudah bisa bayar tapi nggak mau bayar-bayar, maka dosanya besar itu. Bisa membayar tapi tidak mau membayar. Ini kalau urusan hutang. Oleh karena itu, naudzubillah, jangan sampai kita dibelit oleh hutang. Itulah makanya kita sering berdoa supaya tidak terbelit oleh hutang. Sodaqah bin Sulaiman Al-Ja'fari itu pernah menyesal lantaran dia tergelincir kepada kemaksiatan. Lalu dinasihati oleh ayahnya ketika di dalam mimpi, bahwasanya ia pernah merasa senang sesenang-senangnya atas amal yang dia lakukan. Akan tetapi pada saat dia tergelincir, Masya Allah, orang tuanya merasa malu. Oleh karena itu, falamma kanat hadil marrah, maka pada kali ini saat engkau tergelincir itu, saat engkau melakukan dosa itu, istahyaitu lidzalika, aku sangat malu, aku malu dengan kamu tergelincir dalam dosa itu, hayaan sadidan, malu semalu-malunya. Fala tuhzini fi man hauli minal amwat, jangan engkau membuat malu aku di antara orang-orang yang meninggal di sekitarku. Ini pesan dari ayah Sodaqah bin Sulaiman. Jangan sampai engkau membuat aku malu di sekitar orang-orang yang meninggal di antara aku. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita melakukan keburukan, orang tua kita yang meninggal itu merasa malu, merasa terhina di hadapan orang-orang yang meninggal di sekitarnya. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan seperti ini, mau taklim, sholat berjamaah, mereka sangat bangga, mereka sangat senang. Kenapa? Karena seakan-akan itu adalah amalnya sendiri, seakan-akan seperti itu. Oleh karena itu, setelah kita tahu seperti ini, ya kita harus hati-hati. Kalau kita cinta kepada orang tua kita, ya kita harus hati-hati. Maka ada riwayat itu, fala tu'di mautakum, jangan kamu menyakiti orang yang meninggal di antara kalian. Maksudnya orang tua kalian atau saudara-saudara kalian yang telah meninggal, jangan sampai menyakiti. Qala, lalu perawi hadis ini, perawi riwayat ini menyampaikan, fakuntu asma'uhu ba'da dzalika, lalu aku mendengar Sodaqah bin Sulaiman Al-Ja'fari setelah itu, setelah ia bercerita tentang mimpinya itu, yaqulu fi du'aihi fis sahuri, ia senantiasa berdoa
di saat sahur, artinya saat dia bangun malam, sepertiga malam terakhir dia sering berdoa bangun malam. Wa kana jaron li fi Kufah. Sadaqah bin Sulaiman Al-Ja'fari itu adalah merupakan tetangga si perawi ini di daerah Kufah. Maka dia menyampaikan apa doanya? Doanya adalah Allahumma as'aluka inabatan la raj'ata fiha wa la haura. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk bisa tobat la raj'ata fiha, tobat yang aku tidak kembali lagi kepada dosa, wala haura, dan aku tidak melakukan dosa lagi. Jadi doanya seperti itu. Allahumma inni as'aluka inabatan la raj'ata fiha wala haura. Ya Allah, aku memohon kepadamu bisa melakukan tobat yang aku tidak kembali kepada dosa itu dan aku tidak melakukan dosa lagi. Ya musallihas sholihin, wahai yang memperbaiki orang-orang yang soleh. Artinya orang soleh itu perbuatannya adalah Allah yang memperbaikinya, karena setiap gerakan kita itu adalah Allah yang menggerakkan. Kita duduk bagaimanapun posisi kita duduknya, itu adalah Allah yang mendudukkan. Kita duduk sambil memutar tasbih tangan kita, itu Allah yang melakukan. Atau kita duduk diam saja, itu juga Allah yang melakukan. Karena semuanya itu adalah Allah yang melakukan. Oleh karena itu tadi kita dalam sholat subuh tadi kita berdoa, waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah kami dari ketentuanmu yang buruk. Itu artinya dari waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Kalau kita ini ditentukan oleh Allah dengan ketentuan buruk, lalu kita berdoa saat sholat subuh dengan doa kunut, diijabah doa kunut itu. Kita membaca amin. Waktu imam tadi menyampaikan waqina bi rahmatika syarra ma qadait, kita sebut amin. Amin kita didengar oleh Allah, amin kita dijawab oleh Allah. Yang tadinya mau memperoleh ketentuan buruk dirubah oleh Allah dengan ketentuan yang baik. Karena Ibnu Umar pernah berdoa seperti itu. Ibnu Umar pernah berdoa, Allahumma ingkana, ya Allah, apabila ingkana sakian, apabila ketentuan yang Engkau berikan kepada itu adalah buruk, celaka, famhuni, hapus ketentuan itu untukku. Ibnu Umar pernah berdoa seperti itu. Ya Allah, andaikan ketentuanku itu buruk, maka hapus ketentuan itu untukku. Kemudian waktubni, lalu tulislah sa'idan, dengan ketentuan yang bahagia. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ketika doa itu diijabah oleh Allah, maka Allah akan hapus ketentuan buruk itu dan diganti dengan ketentuan yang baik. Karena Allah itu memang yamhullahu ma yasha, Allah akan menghapuskan apa yang Allah mau. Wa yusbitu, lalu Allah bisa menetapkan kembali yang tadinya dibuat oleh Allah, lalu dihapus lantaran kita berdoa, dihapus oleh Allah, lalu ditulis kembali doa itu atau ketentuan itu ditulis kembali oleh Allah menjadi ketentuan yang baik lantaran doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Oleh karena itu beliau Sadaqah bin Sulaiman Al-Ja'fari itu tahu yang membuat baik itu adalah Allah. Maka dia berdoanya, ya musallihas sholihin, wahai zat yang memperbaiki amal orang soleh, wa yahdiyal mudillin, wahai yang memberi petunjuk terhadap orang yang sesat. Yang bisa memberi petunjuk itu cuma Allah. Selain Allah tidak bisa memberi petunjuk. Maka beliau langsung nyebut, wahai zat yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat, wa ya arhamar rahimin, dan wahai yang paling sayang di antara orang-orang yang memiliki kasih sayang. Jadi ini yang terjadi
ketika kita melakukan amal, maka amal kita akan diperlihatkan oleh Allah kepada keluarga kita, kepada kakek kita, nenek kita, bapak kita, ibu kita akan diperlihatkan. Dan ketika kita melakukan perbuatan baik, seakan-akan kakek kita, nenek kita, ibu kita, bapak kita yang meninggal itu seakan-akan itu adalah amalnya, sehingga ia merasa bangga di hadapan orang-orang yang meninggal di sekitarnya. Inilah kajian subuh kita kali ini, dan insya Allah nanti akan diteruskan dengan kajian bahwa banyak sekali asar dari para sahabat yang menjelaskan tentang ini. Dan nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Memang yang Bapak sampaikan itu persis dengan yang disampaikan di dalam kitab ini, cuma belum sampai. Ya, memang belum sampai. Siapa orang yang meninggal dan sibuk dengan urusannya sendiri itu, maka dikatakan di sini orang yang meninggal itu ada dua. Satu, orang yang gencar memperoleh azab, dan orang yang bebas dari azab. Artinya ada yang diazab, ada yang tidak diazab. Siapa yang sibuk dengan urusannya sendiri itu adalah orang yang memperoleh azab. Tetapi orang yang dibebaskan dari azab, mereka itu dibebaskan oleh Allah, dilepaskan hanya oleh Allah, sehingga diberi kebebasan mau pergi kemana-mana, mau kunjung kepada keluarganya yang sudah meninggal tempat lain, itu juga boleh. Maka dijelaskan di sini nanti belum nyampe ini, masih agak jauh ya, sudah langsung ditangkap sebelumnya. Jadi orang yang meninggal itu ada dua macam, yang sibuk dengan azabnya. Bagaimana mungkin dia mau pergi ke sana ke sini, orang sedang diazab, sedang dipukuli oleh malaikat, dibersihkan dosanya pakai kuda, papo, karena dia pintar nyimpen dosa sampai dosa itu dibawa ke akhirat, jadi keras dosanya itu. Nah, akhirnya dia diazab oleh malaikat, itu dipukuli oleh malaikat, disiksa oleh malaikat, maka ia tidak bisa kemana-mana karena sibuk dengan siksanya itu. Akan tetapi kalau dia meninggal, dosanya telah diampuni oleh Allah, maka dia memperoleh banyak kenikmatan dan dia dilepas, rohnya oleh Allah dilepas. Lalu ketika ada pertanyaan, yang disiksa itu apanya? Apakah jasadnya, apa rohnya? Nanti akan bertanya begitu. Karena di sini juga dijelaskan nanti, ketika seseorang yang tidak diazab itu bisa pergi kemana-mana, maka ada yang bertanya, orang yang mimpi tadi bertanya, itu yang pergi itu rohnya atau beserta dengan jasadnya yang dikubur itu? Lalu orang yang meninggal menjawab, hai kata, gak mungkin aku pergi dengan jasadku, karena jasadku sudah hancur. Jadi yang pergi itu adalah rohnya ketika berkunjung kepada keluarganya, kepada umpamanya kepada sahabatnya, berkunjung begitu. Lalu nanti itu juga diterangkan bahwasanya ketika berkunjung itu naik apa? Ketika kita di bulan Idul Adha itu kan ada yang menyembelih binatang kurban, maka itulah nanti yang akan menjadi kendaraannya, binatang kurban itu. Dan nanti di antara kendaraan yang dari binatang kurban itu nanti akan ada yang dijadikan seperti burung besar, tapi kita nggak naik di atasnya kayak berapa kumbara itu, bukan. Itu sangat rentan itu kalau sedikit jatuh, bukan begitu. Dijelaskan di dalam kitab ini, nanti burung itu punya kantong kayak kanguru gitu, punya kantong. Disitulah nanti orang itu akan duduk di dalam kantong yang ada di bagian depan burung itu. Di situ tinggal menuju ke sana dengan menuju begitu. Jadi ada riwayat memang orang meninggal itu sibuk dengan urusannya itu karena dia sedang disiksa. Tapi kalau seandainya tidak disiksa oleh Allah, maka dia tidak terlalu sibuk dengan urusannya. Dia merasakan kenikmatannya lagi. Dia tinggal menikmati apa yang Allah beri. Tapi kalau sedang disiksa, ya tentu tidak bisa pergi kemana-mana sedang disiksa.
bisa. Mungkin yang lain tidak masalah ini, kalau mungkin membawa urusan yang lain, masalah yang lain, tapi masih ada kaitannya dengan agama, silakan bertanya juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Saya mau tanya, kalau kita ketemu orang yang sudah meninggal itu apakah benar atau gimana? Oh iya, mimpi ketemu orang meninggal benar atau tidak? Bisa benar, bisa tidak. Tergantung kita mau berangkat tidurnya seperti apa. Ketika seseorang ketika tidur, dia mengawali tidurnya itu umpamanya dengan ambil air wudhu. Memang disunahkan. Ketika seseorang mau tidur itu disunahkan untuk ngambil air wudhu. Kemudian disunahkan juga tidurnya menghadap kiblat. Tidur menghadap kiblat itu begini. Kasur kita berada panjang antara utara dan selatan. Ya, jadi utara itu sana, selatan itu sana. Karena kiblatnya di sana. Jadi utara dan selatan. Kalau nggak di masjid ini saya nggak bisa nyebut utara dan selatan, karena di sini cuma kanan kiri depan, kanan kiri depan. Kalau di Jawa itu bukan begitu. Jadi nyebut ke timur, ke utara, ke selatan, lalu ke timur dikit lagi, nyampe itu. Gitu. Kalau di Jawa seperti itu. Kalau di sini nggak tahu mana timur mana utara, gitu. Kecuali kalau matahari sedang terbit. Jadi ketika orang mau tidur itu menghadap ke kiblat dengan cara apa? Miring ke arah kiblat, kaki tangan kanan ini berada di bawah. Nah, kemudian kita menghadap ke kiblat. Pada saat itu tentu saja berdoa. Ya, yang paling kita kenal doanya adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika syukur-syukur mau nambahi dengan membaca Bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kalau ada orang mau tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka penjelasan dari kitab Tafsir As-Sawi. Tafsir As-Sawi itu adalah penjelasan atau syarah dari kitab Tafsir Jalalain. Dalam kitab Tafsir As-Sawi, Imam As-Sawi menjelaskan kalau ada orang yang mau tidur membaca Bismillah 21 kali, maka Allah akan berikan pertama pada malam itu amina tilkal lailati asyaitona. Malam itu ia aman dari setan. Artinya aman dari gangguan setan. Jadi setan tidak akan bisa ganggu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, amna minas sarakati. Rumahnya akan aman dari kemalingan. Jadi kalau kita mau baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, insya Allah rumah kita dijaga oleh Allah. Kalau ada maling mau masuk itu nggak kelihatan rumah kita. Karena saya pernah mengalami pengalaman diri sendiri, bukan pengalaman orang. Waktu saya tidur lupa menutup pintu depan, karena pintu depan itu berseberangan dengan kamar, jadi nggak kelihatan terbuka atau tertutup. Maka pada malam itu saya tidur nyenyak, istri saya bangun lantaran mendengar tapak kaki berjalan mundar-mandir di depan rumah mundar-mandir. Lalu perasaan istri, karena dia nggak berani ngintip, sepertinya bisa diintip tuh, karena ada jendelanya, gordengnya dibuka bisa terlihat. Tapi nggak berani ngintip, karena istri saya penakut, ya, jadi nggak berani ngintip ya. Begitu bangun, ia sampaikan, dia bilang, ya tadi malam aku dengar ada suara kaki tuyul katanya. Masa iya ada tuyul suaranya berbunyi gitu. Lalu agak siang dikit, tetangga depan rumah yang ngontrak rumah depan rumah itu datang ke rumah, cerita kepada istri,
tadi malam ada orang mau masuk rumah ibu tadi malam itu, tapi cuma mundar-mandirkan terus. Oh, ternyata memang orang ini mau masuk, dari jauh kelihatan pintu terbuka, tapi begitu datang mungkin pintunya tertutup, mungkin kelihatannya. Ini pengalaman. Jadi ternyata memang kita dilindungi oleh Allah. Oleh karena itu ketika kita mau tidur nggak ada salahnya sebentar, paling nggak sampai setengah menit nggak nyampe. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah 21 kali. Maka pertama aman dari gangguan setan, yang kedua aman dari kemalingan, kemudian yang ketiga beliau sampaikan amina min mautil fujiati, aman dari meninggal mendadak, mati mendadak. Kan ada orang mati mendadak itu kan, dia malam tidur sampai subuh nggak bangun, jam 6 nggak bangun, jam 7 nggak bangun, sampai jam 8 nggak bangun. Akhirnya anak-anaknya ngumpul, dikira bapaknya meninggal, dikira meninggal bapaknya. Akhirnya lagi orang rame-rame itu, ada orang Cina datang ke tempat bapak yang sedang tidur tadi, namanya Pak Yusuf. Ya, karena kebaikan saya sebut saja namanya Pak Yusuf. Jadi orang Cina tadi ngomong, kalau Pak Yusuf ini bangun maka akan aku kasih hadiah umroh. Setelah selesai ucapan itu, meleleh Pak Yusuf ini bangun. Usia Pak Yusuf pada saat itu kurang lebih sekitar 78 tahun, sudah tua. Tapi dia pernah berdoa. Dia doanya apa? Ya Allah, jangan kau matikan aku sebelum aku masuk ke Masjidil Haram. Doanya seperti itu. Masya Allah. Ini ucapan ini bukan dari siapa-siapa, langsung dari Pak Yusuf ketika cerita kepada saya. Waktu itu dia cerita setelah pulang dari umroh. Nah, ini membuktikan bahwasanya ada orang yang berangkat tidur sampai pagi gak tidur dikira meninggal, tapi ternyata itu adalah wasilah Allah buat supaya ada orang yang bisa memberikan niat dia pengen umroh tadi. Akhirnya pergilah beliau itu umroh, karena dia pernah ngomong dengan saya, aku ini udah 78 tahun, masa tunggu sepanjang ini, kira-kira umurku nyampe apa enggak gitu. Maka dia berdoanya cuma itu, berdoa yang menurutnya itu masuk di akal. Ya Allah, jangan kau matikan aku sebelum aku masuk ke Masjidil Haram. Akhirnya diijabah oleh Allah. Jadi orang yang mau tidur, mau berdoa, Allah akan selamatkan kita dari mati mendadak. Jadi baca bismillah 21 kali. Kemudian beliau sampaikan wa min kulli balaya, dan dari setiap bahaya yang atau setiap cobaan, setiap ujian, cobaan, bala yang akan Allah berikan, maka ia akan selamat dari bala itu. Oleh karena itu jangan lupa kalau kita mau tidur, setelah baca bismillahirrahmanirrahim ya bismika amut, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ini dijelaskan juga di dalam kitab namanya kitab Kasyifatus Sajjah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi ketika kita tidurnya dalam keadaan kondisi wudu, kemudian kita berdoa, maka setan tidak mengganggu kita. Begitu kita mimpi bertemu dengan keluarga kita, memang itu adalah keluarga kita. Seperti itu. Ketika badal haji itu yang afdal adalah dilakukan oleh anaknya sendiri, itu yang afdal. Tapi dengan syarat anaknya itu sudah menunaikan ibadah haji. Jangan badal haji anaknya belum haji. Jadi syaratnya adalah anaknya sudah badal haji, sudah haji, sudah melakukan haji maksudnya. Jadi yang lebih bagus adalah dilaksanakan oleh anaknya sendiri. Tapi kalau anaknya yang pada saat itu haji belum haji, masih haji wajibnya yang pertama, maka boleh membadalkan kepada orang lain. Umpamanya di situ bapak langsung cari orang mukimin di situ, kamu mau dan badal haji untuk ibu saya dan untuk bapak saya, berarti 2 orang nih yang badalkan. Mau? Kalau mau nanti saya kasih uang 12 juta
Ibu 12 juta, bapak 12 juta, jadi 24 juta badal haji. Memang kalau badal haji menurut Kementerian Agama seperti itu. Kemarin saya dikasih WA oleh Kementerian Agama untuk badal haji itu dikasih 25 rial. 25 rial itu ya kurang lebih sekitar 12 juta itu. 25 rial kurang lebih sekitar 12 juta itu kurang lebih. Jadi ketika bapak pergi haji langsung bawa uang banyak, bapak bisa narik orang. Pada saat itu bapak bisa menyaksikan dia berada di Arafah. Kenapa? Al-Hajju kan Arafah, haji itu adalah di Arafah. Maka yang lebih bagus adalah dihajikan oleh anaknya sendiri, tapi syaratnya anaknya harus sudah haji. Setelah itu, kalau memang anaknya belum haji, boleh badal kepada orang lain. Dan kemarin saya sudah melakukan juga badal, tapi bukan badal yang dari Kementerian Agama itu. Saya haji wajib itu saya laksanakan tahun 2003. Kisahnya seperti dengan Pak Yusuf tadi, dikasih duit orang Cina untuk menunaikan ibadah haji. Lantaran anaknya pinter membaca Al-Quran, saya ajarin ngaji. Karena sebelum saya sering duduk dari masjid ke masjid seperti ini, saya sering keliling di kota Jambi ini untuk ngajar ngaji dari rumah ke rumah. Yang belum saya datangi cuma 2, Kecamatan Danau Teluk sama Kecamatan Pelayan, itu belum pernah. Kota Baru sudah, Jambi Selatan sudah, Jambi Timur sudah, Cilutung sudah, semua sudah saya datangi. Rumah-rumah yang mengundang saya untuk ngaji di rumahnya. Nah, saya haji pertama 2003, kemudian jadi petugas haji 2012. Saya membadalkan haji mertua saya, bukan ibu saya tapi ibu mertua saya badalkan, karena saya punya pertimbangan sendiri kenapa kok ibu mertua yang saya badalkan. Kemudian 2025 ini baru saya membadalkan ibu saya, karena bapak saya sudah haji dan bapak saya masih hidup, jadi nggak perlu badal karena sudah haji dan masih hidup. Jadi kalau memang kita belum haji, pas kita mau berangkat haji, bawalah uang lebih. Saat itu kita panggil mukimin di situ, siapa yang membadalkan haji, tapi dengan syarat begini umpamanya. Nanti kalau bapak mau badalkan haji orang tua saya, nanti temui saya di Arafah. Nah, kalau sudah di Arafah itu udah pasti haji. Kalau sudah di Arafah, jadi nggak ada tidak haji di Arafah itu. Maka al-hajju Arafah. Jadi yang lebih utama lagi adalah anaknya sendiri. Kalau anaknya belum haji, dia minta badalkan kepada orang lain. Di dalam kita kasih satu saja itu Pak, ada ulama hajinya 33 kali. Bayangkan 33 kali. Beliau sampaikan, yang pertama itulah haji wajib untukku, yang kedua haji badal untuk ayahku, yang ketiga haji badal untuk ibuku. Yang 30 kali selebihnya itu adalah haji aku hadiahkan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji tapi hajinya ditolak oleh Allah. Sampai seperti itu dia 33 haji itu diceritakan di dalam kitab Kasih Bagus saja. Mereka seperti itu. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sudah masuk, sudah mari kita menjalankan doa. Baik, agar pengajian kita ini diberkahi oleh Allah, mari kita sama-sama memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'ida minka. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ja'alna fahman kafa min nabiyyik
nabiyyin wa ibadil khairil mursalin ila min malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.